Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, di awal tahun 2026 ini, kita akan mengawali podcast kita. Kita akan memahami bagaimana ruang publik itu sebagai narasi perdebatan antara pro Keimat dengan pro Ba'alawi. Dan bagaimana kita paham satu posisi yang sudah kita analisis bahwasanya permasalahan hari ini itu adalah bagaimana ilmu bekerja di ruang publik. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit garis petunjuk terkait tentang tema yang saya angkat hari ini, mengapa netizen menikmati polarisasi nasab. Sebenarnya maksud dan tujuannya apa sih saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini di awal tahun 2026. Dan tentunya apa yang saya sampaikan di sini itu bukan memprovokasi konfliknya. Kemudian membenarkan sebuah perpecahan di antara dua kubu, atau bisa dibilang mengejek salah satu kubu. Nah, justru apa yang saya sampaikan hari ini itu untuk mengajak publik untuk berpikir. Dengan pertanyaan reflektif yang saya sampaikan, yaitu mengapa justru di tengah konflik antara polemik nasab ini ya, antara pro Ba'alawi dengan pro tesis Keimat, justru partisipasi publik itu meningkat. Jadi arahnya ke situ, teman-teman. Makna menikmati yang saya maksudkan di sini adalah menikmati keterbukaan sebuah informasi yang sangat mudah diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, dengan sumber apapun. Kemudian menikmati akses ilmu yang tanpa batas, yang sebelumnya tertutup aksesnya. Dengan kecanggihan teknologi dan sosial media hari ini, publik itu sangat mudah untuk mengakses itu. Kemudian menikmati kesempatan untuk menilai sebuah otoritas secara rasional. Yang selama ini rasional itu dibungkam dengan sebuah hegemoni dan pengkultusan yang direkayasa oleh Habib Alawi. Ini adalah yang saya maksud positif dan kritis, bukan sebuah konflik emosional. Ini yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita membahas poin-poin penting pada kesempatan hari ini. Nah, isu Ba'alawi atau nasab Ba'alawi, polemik nasab ini mungkin terjadi atau terlihat ya seperti konflik lama. Ya. Tapi cara umat untuk meresponnya itu hari ini dengan cara yang baru, benar-benar yang baru, literasi baru, kecanggihan cara berpikir yang baru, dan kesadaran kolektif yang memang publik pahami secara organik. Ya. Dan saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang simple, ya, sebagai pertanyaan pembuka terhadap apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ya. Kalau misalkan hari ini kita terjadi sebuah polarisasi, ya, mengapa di tengah-tengah polarisasi ini, ketika pembahasan ini, umat itu berbondong-bondong, umat itu secara sadar mengikuti
Kemudian trennya itu meningkat selama 3 tahun. Berarti ini kalau tahun 2026 itu mau masuk tahun keempat. Ini jadi pertanyaan tadi, ya. Dan pertanyaan pertama tadi adalah kenapa kok partisipasi publik itu meningkat dan trennya itu bertambah, ya. Karena jelas yang terpapar oleh polemik nasab itu lebih besar daripada orang yang membahas intens tentang polemik nasab. Nah, landasan data sosial selama 3 tahun ini yang kemarin-kemarin pernah saya publikasikan hasil risetnya. Kemudian dari pemantau lintas platform, kemudian ada YouTube, ada X, ada Instagram, ada Facebook, ya, ada TikTok dan seterusnya. Dan justru grup-grup tertutup, ya, ataupun grup yang terbuka, ada pola yang saya lihat itu konsisten. Ya, secara kasar gini, persepsi publik itu dipetakan seperti halnya pihak yang pro dengan tesis Keimat, pihak yang loyal terhadap pro Ba'alawi, dan pihak yang secara publik itu netral dan kritis. Nah, kelompok yang saya maksudkan yang terakhir, yaitu kelompok publik yang netral dan kritis, ini yang paling aktif secara digital. Mereka ini menonton dengan dua sisi. Menyimak argumen, menyimpan dulu posisinya di kelompok netral sebelum menyimpulkan nanti, supaya aman, ya, tidak ikut fanatisme, kemudian sangat tertarik pada isi diskusi. Inilah kunci perubahan kesadaran umat. Analoginya begini, yang tadinya 10 orang, katakanlah yang mendukung Ba'alawi, ini kita bicara sebelum polemik nasab, ada 10 orang yang mendukung Ba'alawi. Kemudian ketika tesis Keimat itu muncul, posisi 5 orang itu keluar dari 10 orang yang membela pro Ba'alawi. Taruh di posisi tengah-tengah. Oke. Kemudian bergulir waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang pro Ba'alawi yang sisa 5, mungkin bisa jadi duanya juga ikut masuk langsung ke netral atau otomatis berpindah haluan mendukung pro Keimat. Jadi ada 2 yang pro Keimat, ada yang 5 netral, ada yang 3 orang yang pro Ba'alawi. Nah, 5 orang inilah yang akan disimpan. Memposisikan netral itu supaya menjadi sebuah penentu. Arah perubahan kesadaran umat itu alurnya seperti itu. Jadi matematikanya seperti itu. Dan apakah 5 itu nanti akan berpindah balik lagi ke Ba'alawi atau berpindah haluan ke pro Keimat, ya kita nggak tahu. Karena semakin hari semakin kita disuguhkan dengan fenomena-fenomena yang sangat luar biasa, yang tadinya tesis Keimat itu berbasis akademik itu berubah menjadi kajian sosial justru. Di mana untuk membentuk sebuah persepsi publik. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Dan bagaimana polarisasi itu terbentuk. Nah, polarisasi itu bukan direkayasa oleh satu orang. Polarisasi justru terbentuk melalui proses yang alami. Tesis muncul secara terbuka tahun 2022 akhir. Kemudian respon emosional muncul lebih dulu yang untuk menanggapi tesis. Kemudian algoritma justru memperbesar konflik. Dan publik mulai belajar dan membandingkan. Kemarin juga sudah pernah disampaikan oleh Kak Ubed bahwasanya apa yang narasi-narasi yang dilakukan oleh pro Ba'alawi selama 2022, 2023, 2024, 2025, ya, itu yang dinarasikan ulang hari ini di tahun 2026 itu sudah nggak laku. Cara berpikir publik itu sudah beda sekarang posisinya. Ya wajar lah kalau 2023, 2024
masih ada yang pro, betul-betul pro Ba'alawi, betul-betul pro Kiai Imad, ya. Sekarang berubah adalah pola kesadaran mereka tidak bergantung oleh satu substansi saja, tapi memang betul organik. Tidak dipungkiri juga memang hasil daripada pemantik, ya, daripada tesis Kiai Imad. Nah, yang sering luput itu adalah polarisasi itu bukan sekedar konflik yang memang sekarang sedang berjalan, tapi adalah sebuah fase transisi kesadaran. Nanti ujungnya publik itu akan memahami betul, ya, bukan karena ya memang berawal dari tesis Kiai Imad, berawal, nanti secara organik akan menjadi sebuah kesadaran yang organik, kesadaran yang secara tersendirinya itu muncul dalam pikiran publik. Tidak akan mudah lagi dipengaruhi oleh narasi-narasi yang memberikan sebuah persepsi pembenaran kepada tesisnya, kepada klaim Ba'alawi. Ini yang perlu yang disampaikan ke publik. Nah, kemudian ketika ada poros kubu pro Ba'alawi dan pro Kiai Imad di dalam sebuah diskursus publik, ya, terlebih di sosial media, tentunya ada sebuah amplifier dan perbedaan gaya komunikasi. Kalau kita jujur mau membaca data, kemudian amplifier ya memang ada di kubu pro Kiai Imad dan kubu pro Ba'alawi. Namun gayanya yang berbeda, teman-teman. Gayanya berbeda. Yang pertama, kalau kita bicara kubu pro Ba'alawi, itu mereka kuat di ceramah. Kemudian di dalam majelis-majelis habaib mereka itu kuat. Kemudian seperti yang di 212, acara 212 gitu ya, kemudian di ceramah offline, online itu mereka kuat. Dan kemudian kuat di jejaring sosial tradisional. Itu mereka sangat kuat yang pro Ba'alawi. Nah, namun di sini lemah di dalam sebuah diskusi terbuka yang panjang. Ini lemahnya. Nah, ketika kita bicara kubu kritis seperti kubunya pro Kiai Imad, pro tesis, pro kajian akademik, mereka ini kuat di dalam dialog, podcast misalkan, atau komal yang membahas literasi terkait polemik nasab. Kemudian mereka kuat di dalam monolog yang panjang, mengedukasi masyarakat publik dengan literasi data. Jadi acuan mereka adalah data, buku, ya, kitab. Mereka bandingkan, mereka kaji. Kemudian mereka bedah kitabnya, dibaca bersama-sama, dibahas setiap poin. Nah, ini adalah kekuatan ataupun kubu yang memang kritis terhadap nasabnya Ba'alawi. Nah, ini membuat publik bukan sekedar lagi mereka untuk memilih tokoh. 2023, 2024 oke lah, 2025 masih oke lah, mereka memilih figur tokoh. Kalau tokoh ini yang ngomong, ya berarti benar nasabnya Ba'alawi. Kalau ustadz ini yang ngomong, ya berarti nasabnya Ba'alawi sahih. Kalau kiai-kiai ulama ini yang ngomong, ya berarti kita harus hormati habaib, cinta kepada habaib itu judiah Nabi, dan seterusnya. Itu sekarang bukan lagi sekedar memilih ataupun terkesima dengan seorang tokoh. Namun yang terjadi adalah memilih format ilmu. Jadi gini, sudah nggak lagi 2026 ini, ya, kalau kita baca pola di sosial media itu kelihatan teman-teman kalau bisa membacanya, bahwa publik sekarang itu sudah tidak terlalu melihat tokoh dan ucapan tokoh
terkait pembenaran nasab Ba'alawi tanpa sebuah format data atau format ilmu. Kalau hanya melakukan pembenaran, mengglorifikasi, pengakuan-pengakuan yang tidak didasari dengan format ilmu, publik sudah tidak lagi melihat itu. Ya, inti di situ. Ya. Nah, terus sekarang kalau kita bicara mengapa, ya, sebagai poin inti dalam judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini, mengapa netizen justru menikmati sebuah polarisasi? Dalam hal ini netizen itu bukan suka dengan perpecahan ataupun konflik, bukan. Nah, yang mereka nikmati adalah ilmu yang dulu, ya, tidak boleh ditanya, ilmu yang dulu tidak boleh dikaji, ilmu yang dulu tidak boleh dikritik, sekarang boleh ditanya. Ya, kalau dulu ada kajian kitabnya Ba'alawi Khurafat, kita nggak berani dulu kalau kita belum dimunculkan dengan tesis keiman. Tabu. Ya. Kitab yang dulu, ya, tidak boleh dibedah, sekarang sudah dibedah oleh Gus Aziz Jazuli dan Kiai Haji Nur Ihya sebanyak 455 poin khurafat, ajaran khurafat Ba'alawi dari 159 referensi kitab. Jadi teman-teman nggak usah memiliki 50 kitab lebih Ba'alawi, nggak usah yang berisi khurafat. Beli bukunya Gus Aziz saja, teman-teman sudah mendapatkan 50 lebih kitab Ba'alawi yang membicarakan tentang khurafat. Dulu mana ada? Siapa yang mau membedah? Karena alur komunikasi publiknya belum dibuka, pintu belum dibuka. Suka nggak suka Kiai Imad yang membuka pintu itu. Dulu otoritas itu nggak mau diuji, nggak mau jangankan mau diuji, dikritisi saja nggak mau, apalagi diuji. Sekarang otoritas yang kini bisa diuji, bisa diteliti. Tidak hanya Kiai Imad saja meneliti nasab Ba'alawi, banyak semua yang meneliti nasabnya Ba'alawi untuk memperkuat tesisnya Kiai Imad. Kalau tesis Kiai Imad salah, maka peneliti-peneliti berikutnya juga akan mengklaim tesis Kiai Imad itu bohong. Tapi ujungnya dengan metode-metode yang berbeda dari setiap orang yang mengkaji nasab Ba'alawi, hasilnya sama kok. Bahwasanya Ba'alawi bukan cucu Nabi. Clear. Kalau kita bicara ilmu, clear. Nah sekarang kita balik. Ada nggak ustadz, ulama, kiai yang mendukung Ba'alawi sekarang ini ya, untuk mengkaji lagi, untuk membuat antitesis yang kedua dan ketiga? Ada nggak? Nggak akan ada. Karena kalau ada, mereka menggunakan metode yang benar, hasilnya kan sama dengan Kiai Imad. Itu intinya. Mereka lebih baik aman, diam, tidak ngapa-ngapain. Karena apa? Ini akan mengancam otoritas mereka. Taruhannya adalah otoritas Ba'alawi. Taruhannya adalah apa yang semuanya yang mereka sudah nikmati di Nusantara. Ini taruhannya besar loh. Taruhannya mahal. Gak gampang mempertaruhkan itu untuk menguji secara akademik. Itu gak gampang. Harus berpikir untuk melakukan hal itu. Seperti halnya ya tes DNA, mereka mengklaim mereka harus ketika DNA bicara ya hadirkan DNA Nabi, bongkar makam Nabi. Sebenarnya itu bukan sebuah kemauan diri mereka untuk melakukan tes DNA. Karena mereka itu sudah tahu ya, bahwa hal untuk membongkar makam Nabi, hal untuk sampel DNA Nabi saja itu hal yang menyalahi adab, tidak punya etika. Justru yang ngomong seperti itu yang tidak punya adab dan tidak punya etika. Kurang ajar. Kata Dr. Sugeng tuh. Ini bukan saya ngomong, Dr. Sugeng ngomong.
Kurang aja itu yang ngomong hadirkan DNA Nabi. Sesuatu hal yang nggak mungkin mereka sampaikan, entah itu mereka sadar atau tidak sadar itu sebuah kebodohan ilmu atau ketidakpahaman adab, atau mereka nggak tahu tentang adab, pertanyaan yang tidak beradab misalnya gitu ya. Terus mereka utarakan ya, supaya ujung-ujungnya pihak imat yang tidak beradab, padahal mereka nggak beradab. Jadi mereka balik semua narasinya. Ya kalau mau tes DNA nggak ada DNA Nabi, ya ada pembandingnya kok, sepupu-sepupunya yang satu patrilineal tuh. Atau kalau mau ya sudah, mereka kan mengklaim punya rambutnya Nabi. Ya sudah, kita minta sini. Ya, kita kasih ke kita ya. Kita kan teliti, kita kan jadikan sebuah sumber primer bahwa itu DNA-nya Nabi dengan rambut. Kalau mereka nggak bisa, ya berarti kan kalau mereka mempunyai rambut Nabi kan bohong. Itu yang jadi masalah. Kita berpikir logika yang simple aja lah. Saya ingin memahamkan ke teman-teman semua, nggak pakai logika yang sulit dipahami, muter-muter, jelimet, pakai bahasa akademik. Karena seluruh netizen atau publik saya anggap sama semua. Saya anggap adalah publik yang wajib untuk diedukasi. Ini kita memposisikan posisi kita sebagai akademisi kepada edukasi terhadap publik. Bahasa akademik itu penting. Namun jangan sampai menggunakan bahasa yang akademik untuk memuter-muterkan logikanya publik. Pakai logika simpel aja. Nah, polarisasi itu justru membuka sebuah ruang, teman-teman. Bertanya tanpa takut, menyimak tanpa ditekan, ya, berpikir tanpa dikafirkan. Ini adalah sebuah edukasi sosial tanpa kurikulum. Intinya gini, saya sebagai host dalam setiap podcast dengan narasumber, profesi saya sebagai host, pembicara host untuk materi, tapi saya juga memposisikan dia sebagai murid atau mahasiswa atau siswa yang mendengarkan narasumber untuk berbicara. Itulah ilmu. Edukasi sosial itu tanpa kurikulum. Justru itu diperkaya di situ. Literasi diperkaya daripada edukasi sosial yang tidak ada ikatan kurikulum akademik. Ini mahal. Nah, kalau kita bicara ya terkait tentang polarisasi, nah, satu pertanyaan penting. Siapa yang selama 3 tahun yang memproduksi diskusi ilmiah? Karena ini akan berhubungan dengan sintesis. Tesis, antitesis, dan sintesis. Melahirkan sebuah pola-pola pemikiran baru. Nah, data konten, data publik sosial media menunjukkan diskusi panjang, faktual, tajam, kritis, dan penuh dengan metodologis lebih banyak diproduksi oleh kubunya pro Kiai Imad. Ini fakta. Bukan opini, bukan asal berbicara. Datanya di mana? Datanya ada di seluruh platform sosial media. Itu yang tidak bisa dibantah. Sosial media ini adalah sebuah laboratorium sosial, teman. Dan itu kalau secara akademik itu bisa diriset. Kalau bertanya berapa persen yang pro Ba'alawi, berapa persen yang pro Kiai Imad, berapa persen yang netral, itu datanya ada. Data itu yang tidak pernah bisa dibantah. Data tersedia secara publik, siapapun bisa mengakses. Tidak ada yang disembunyikan datanya. Yang bisa dibedah, yang bisa bantah itu adalah metodologinya. Kalau data, no, data itu ada. Nah, permasalahan konten ataupun narasi ataupun metodologis yang sering dibuat sebagai konten YouTube untuk menjelaskan ke publik, bukan karena mereka itu
lebih suci, bukan. Tapi karena formatnya dialogis dan publik digital hari ini lebih menghargai sebuah proses berpikir daripada sebuah klaim otoritas. Ini adalah namanya masyarakat luas dalam komunitas sosial media. Ya. Masyarakat cerdas berbasis digital. Arahnya ke situ. Digital atau sosial media bukan untuk membodoh-bodohi umat, justru mengedukasi umat. Harusnya dibuat seperti itu, bukan direkayasa. Nah, sekarang posisi publik itu sebenarnya ada di mana? Ini menjadi sebuah kesimpulan penting. Publik hari ini tidak juga sepenuhnya berada di dalam kedua kubu tadi. Publik itu berada di posisi ingin sebuah transparansi. Publik ingin sebuah metodologi yang dijelaskan dengan gamblang. Publik ingin jelas tentang kerangka berpikir di dalam sebuah antitesis dan tesisnya. Tesis sudah dikeluarkan, antitesis sudah membantah tesisnya belum secara kerangka berpikir, secara metodologisnya. Dan masyarakat atau publik ingin etika diskusi itu ada. Dan ini bukan sebuah krisis iman. Inilah fase dewasa umat, fase dalam kesadaran kolektif umat. Bukan disadarkan secara organik ya. Polarisasi itu publik belajar untuk sepenuhnya sadar secara organik. Bukan sadar karena sebuah tesis ataupun antitesis. Ini adalah sebuah output yang jelas. Nah, data persentase data yang saya sampaikan di sini, kemudian bahasa akademiknya validitasnya sejauh mana, keterbatasannya dalam meriset di sosial media. Ya, datanya kan berbasis observasi konten, ya. Kemudian engagement, kemudian kuesioner daring. Bukan sebuah sensus secara nasional yang dilakukan di lapangan. Ya, kalau ada bias, tentu ada bias. Saya harus jujur dalam akademik. Saya harus jujur sampaikan di sini. Tentu ada biasnya. Apa yang menjadi biasnya? Pengguna medsos yang aktif. Kemudian dominasi platform-platform tertentu. Itu biasnya. Namun, saya bicara tapi gitu ya. Namun, trennya konsisten lintas kanan. Polanya itu konsisten. Di dalam akademik, konsisten pola itu penting untuk dianalisis. Artinya apa? Kesimpulan yang saya sampaikan ini sah secara sosial. Meski bukan final secara teologis. Dan di ujung kita pada pembahasan hari ini, polarisasi ini bukan sebuah akhir dari polemik massa. Justru polarisasi itulah sebuah pintu. Pintu apa? Pintu untuk menuju keterbukaan, kedewasaan berpikir, kesadaran kritis, dan umat yang tidak lagi takut untuk berpikir. Harusnya kalau yang memahami tesis keimat sebagai kajian akademik, baik yang lulusan S1, katakanlah D3, atau SMK, harusnya paham. Kenapa paham? Di dalam kurikulumnya itu ada namanya skill atau kemampuan dasar. Kalau kita bicara akademik adalah soft skill, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Itu pasti mendapatkan kurikulum itu. Jadi kita dituntut untuk selalu berpikir kritis. Dan dari sinilah diskursus nasab tidak lagi milik elit, tapi menjadi milik publik. Demikian saya, semoga paham apa yang saya maksudkan, dan ini adalah untuk menambah wawasan
literasi sosial, komunikasi publik, dan literasi digital. Demikian dari saya kata ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.